Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Konten video sekali ini tetap dalam koridor memotivasi berolahraga di usia lanjut. Seperti video-video yang telah saya post ke channel YouTube yang sangat sederhana tersebut, dari tanggal 26 sampai tanggal 3 Mei 2022 ini, itu kurang lebih sudah ada 8 video. Jadi kontennya hampir-hampir mirip lah antara video 1 dengan video 8. Untuk kali ini saya lebih fokus, lebih mengacu kepada suatu target untuk menambah gairah ataupun sifatnya motivasi terhadap kita berolahraga di usia lanjut. Pertama yang kita mesti harus rubah adalah mindset atau cara berpikir kita. Beberapa kali yang sering saya contohkan, di saat masih bujang atau melihat anak-anak muda yang berolahraga, apakah itu sepak bola, dengan kurun waktu yang cukup panjang juga, antara 1 jam, 1,5 jam, atau sampai 2 jam. Nah, kalau dibandingkan dengan kita yang sudah usia-usia lanjut, berolahraga dalam 1 jam, kemungkinan atau banyak orang yang kita ajak diskusi, yang kita dengarkan keluh kesahnya mengenai olahraga di usia lanjut, itu sudah merasa alergi. Jadi bahasa olahraga di usia lanjut tersebut sepertinya sudah tidak mau mendengar lagi, sudah tidak, seolah tidak mampu, tidak mood lagi, sudah tidak ada suatu usaha dan lain sebagainya, dengan aneka alasan untuk menangkis ketika perasaan hati dan pikiran itu sudah tidak match lagi atau tidak nyambung lagi tentang berbahasa berolahraga. Dan pada video yang ke-7, di sana saya coba merubah mindset cara kita untuk memandang berolahraga tersebut. Dan sebaiknya kita rubah aja sajalah, biar nggak menjadi alergi mendengarkan kata-kata olahraga di usia lanjut, yaitu kita pakai istilah bergerak. Mari kita bergerak walaupun sudah mencapai usia lanjut, sebab kategori usia lanjut sebenarnya dalam tatanan seberapa sih yang namanya di bahasa usia lanjut. Kalau bahasa tua ya secara umum masyarakat melihatnya, kalau sudah kawin, saya sudah kawin, saya sudah punya anak, saya sudah tua, saya sudah berumur sekian, saya sudah tua, dan sebagainya. Kalau kita bahasakan usia lanjut, artinya mungkin apakah di atas 50 lebih, ataukah patokannya berapa gitu ya. Untuk hal tersebut saya memang kurang paham berbicara bahasa usia lanjut. Namun hanya saja agar etika penyampaiannya lebih santun, saya lebih cenderung membahasakan adalah menggunakan usia lanjut, ya, bukan bahasanya kita sudah tua dan sebagainya, terlalu agak menukik gitu. Jadi mari kita jangan itu untuk dibahas. Ini adalah hanya cara saya menyampaikan sesuatu agar kelihatannya lebih sederhana, lebih beretika. Itu sesuai dengan tatanan cara saya berkomunikasi ataupun menyampaikan sesuatu di sosial media pada channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, ada beberapa yang saya lihat untuk menggugah perasaan kita agar terbiasa berolahraga di usia-usia lanjut. Salah satu contohnya adalah ketika kita dulu pernah menjadi seorang atlet, baik itu atlet bela diri, atlet sepak bola, atlet olahraga apalah gitu. Saya pikir setiap orang yang melakoni atau menekuni suatu olahraga di bidangnya, katakanlah contohnya sepak bola, efek dari kita bermain sepak bola secara terus-menerus dari segi kesehatan, dari segi anatomi tubuh, saya pikir itu pasti ada perubahan, ada ciri tersendiri lah. Kalau kita melihatnya berolahraga sepak bola, tentu yang bergerak lebih banyak, yang lebih kelihatan menonjol pada body struktur daripada anatomi tubuh. Teman-teman yang senang menggeluti olahraga sepak bola adalah segi tentu kita lihat bisa dari pinggang, pinggul, paha, dan petis. Paling gampang, terutama adalah pada kaki. Kelihatannya akan sedikit berotot, kelihatannya akan padat, dan terbentuklah dia. Kalau kita berbicara tentang tinju, ya otomatis dari segi lengan, dari segi lengan, ya benar, lengan, dan juga kepalan tangan dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hal kalau bodybuilding, ya otomatis dari segi body semuanya.
Seandainya kita dulu adalah seorang atlet, diantaranya katakanlah sepak bola gitu. Nah, kalau sudah mengacu atau berbahasa saya sudah mencapai usia lanjut, kebanyakan teman-teman yang kita dengar ataupun keluh kesahnya itu menjadi apa yang dijadikan hobi di saat muda tersebut, mungkin saja bergeraknya habis-habisan, sampai-sampai jadwal olahraganya jam-jaman, ataupun dalam satu minggu itu bisa full berolahraga, bisa satu minggu targetnya 4 kali, bisa 3 kali, 5 kali, seperti itulah. Jadi artinya olahraga itu betul-betul menjadi suatu kebutuhan dalam keseharian. Kalau nggak dapat berolahraga, seolah ada sesuatu hal yang kurang, seperti apa yang saya narasikan pada video-video sebelumnya. Seperti contohnya saya sendiri dengan menggunakan metode 44JW, yaitu 4 di depan adalah merupakan jadwal pagi, siang, sore, malam, dan 4 di belakang merupakan waktu. Jadi durasi lamanya berolahraga saya gunakan waktu minimal 3 menit, 3, 5, 10, atau 15. Kalau saja di pagi hari saya tidak dapat sedikit saja melakukan olahraga, apa yang saya sampaikan tentang senam simpel tersebut, ada sesuatu hal yang kurang di saat saya akan melakukan aktivitas setelah pagi hari tersebut. Katakanlah contoh ada rapat jam 9, bisa bangun jam setengah 6 ataupun jam 6, jadi ada spare waktu lagi 3 jam, potong 1 jam, anggaplah 2 jam. Nah, kita usahakan untuk olahraga sejenak saja dengan durasi waktu yang sangat pendek, yaitu 3 menit. Nah, apa yang dapat digerakkan selama 3 menit, yaitu tentu ada suatu senam yang kita senangi, ada suatu gerakan organ-organ tubuh yang menurut pandangan saya memang itu kita tekuni dari dulu. Tentu juga ada manfaat atau faedah terhadap peredaran otot. Ketika saya menjinjitkan kaki kanan, kaki kiri, di ujung kaki kanan terutama adalah yang menyentuh ke tanah, dengan cara menjinjitkan saja itu sudah menjaga keseimbangan. Jadi terasa otot pada betis, otot pada paha, apalagi dilakukan gerakan jinjitan naik turun, otot pinggang, otot pada pinggul, paha, dan juga persenan itu luar biasa. Kalau belum terbiasa dengan gerakan tersebut, saya pikir dengan 10 kali angkat saja sudah terasa pegal. Nah, saya pun boleh dikatakan rutinitas untuk hal tersebut, tapi tetap merasa pegal, tetap merasa otot paha itu gimana gitu, agak ngilu kayak kalau bahasa Balinya. Ya, itu adalah alami, wajar, tetapi senang melakukan tersebut untuk mengelastisitaskan otot paha, betis, pinggang, pinggul yang akan menopang aktivitas kita keseharian. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita akan menggerakkan kaki atau memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu faktor daripada otot paha atau otot pinggang, pinggul, termasuk juga terutama pada persendian, itu tidak boleh diabaikan, adalah sangat memegang peran yang luar biasa. Maaf saja, menurut hemat saya, mungkin salah pandangan teman-teman ataupun, tapi menurut hemat saya, persendian tersebut di kaki itu akan betul-betul menjadi peran utama untuk memindahkan tubuh kita dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan aktivitas yang lainnya, berjalan, jongkok, bangun, dari duduk menjadi bangun, dari bangun akan menjadi duduk. Jadi persendian lutut itu menopang berat tubuh yang cukup lumayan, apalagi kalau kita sudah berbicara di usia lanjut. Selalu bahasanya lebih banyak saya gunakan usia lanjut begitu. Nah, motivasi yang tadi saya bilang, ketika teman-teman itu adalah awalnya sebagai atlet sepak bola, saya pikir di usia-usia lanjut, berapa, umur 50, umur 60, 70 gitu, bentuk anatomi tubuh terutama adalah pada kaki, paha, dan bilang itulah paha lelaki. Rupa-rupanya itu akan agak terbentuknya, mungkin maaf saja teman-teman sebagai contoh ya, mungkin akan terasa pecah-pecah pada otot-otot tersebut di paha, ataupun bentuknya mungkin sedikit padat dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah melihat anatomi tubuh kita di umuran, saya contoh 60 lah ya, sekarang saya sudah mencapai 60 teman-teman. Nah, di umur 60 kita duduk, kita sambil melihat bentuk tubuh, bentuk paha, ada otot-otot dan sebagainya. Nah, kemungkinan itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi teman-teman tersebut. Bentuk kaki saya walaupun sudah umur 60 itu contoh, masih ada ototnya,
Jadi sehingga refresh back ke belakang dia. Itu alangkah baiknya, alangkah senangnya saya dulu membanggakan mempunyai kaki, karena pemain sepak bola itu kaki saya bentuknya seperti apa yang teman sendiri yang tahu. Nah, kalau hal ini saya bisa lakukan kembali berolahraga, walaupun sudah usia lanjut, nah inilah menjadi target yang semacam ini. Salah satu cara memotivasi dari suatu pengalaman yang lalu, sehingga di hari sekarang ini untuk bergerak menjadikan suatu bentuk tersebut ke depan ini sesuatu hal yang memungkinkan. Ya, sekarang hanya kita harus sedikit berubah, sedikit melihat hasil atau ending. Ketika hal tersebut kita bisa capai sesuai dengan harapan, membentuk kaki lagi seperti di saat bujang sebagai pemain atau atlet sepak bola, ya kita syukuri. Nah, sekarang jawabannya dua. Kalau namanya target itu, pertama bisa kecapean, kedua bisa tidak tercapai. Nah, saya pikir walaupun tidak tercapai, tetapi bentuk tersebut apa yang kita harapkan seperti kayak di saat bujang. Namun setelah melakukan giat olahraga tidak tercapai persis sama ataupun 95% seperti harapan kita, saya pikir hal tersebut tidak harus dijadikan satu beban. Saya pikir hal tersebut tidak harus dijadikan suatu kegagalan untuk melakukan olahraga di usia lanjut. Nah, sekarang lagi metodenya 44JW apa yang saya narasikan di video-video sebelumnya, karena pagi, siang, sore, malam dengan durasi waktu 3, 5, 10, 15 menit. Nah, kalau hal tersebut kita tidak bisa capai secara bentuk, tapi paling tidak teman-teman kita pasti akan merasakan, apalagi teman-teman yang telah saya sampaikan tadi sebagai orang atlet sebagainya, ketika akan bergerak sedikit walaupun tidak bermain sepak bola kembali, namun melakukan satu kegiatan senam, suatu aktivitas yang lainnya, hal tersebut akan memberikan satu dorongan, kebanggaan tersendiri bagi teman yang mempunyai bentuk anatomi paha seperti tadi. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang saya contohkan lagi lebih mendekati, lebih detail. Katakanlah orang punya bentuk bentuk lengan, ada kelihatannya otot-ototnya, otot kanan, otot kiri itu pokoknya. Ketika masih muda betul-betul menggeluti olahraga namanya binaraga, gym dan sebagainya. Nah, karena sesuatu hal mungkin saja ada kurun waktu jedanya, lama tidak menekuni atau mengambil ataupun beraktivitas dengan alat-alat gym seperti tadi. Dari segi anatomi tubuh kembali lagi, mungkin otot-ototnya sudah pecah, jadi bentuknya sudah yang awalnya adalah gempal sekali, namun karena lama tidak melakukan kegiatan tersebut karena sesuatu hal, apakah karena kesibukan, apakah karena mungkin pernah mengalami sakit ataupun jenuh atau apalah, tetapi ketika kita ingin bergerak kembali di usia lanjut, nah itulah akan menjadikan motivasi bentuk tubuh ataupun anatomi tubuh kita pada lengan tersebut. Dalam pikiran kita, kalau ini saya lakukan kembali walaupun tidak sama seperti bentuk yang awal, yang zaman ataupun saat bujang, tapi paling tidak saya masih mempunyai body yang cukup membanggakan. Jadi menggunakan uniform ataupun pakaian akan lebih bagus, lebih mantap, lebih percaya diri dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk memotivasi agar ketika ada keinginan bergerak atau berolahraga di usia lanjut tersebut bisa kita lewati melalui proses-proses tersebut. Dan ada hal-hal lain lagi yang paling penting menurut pengalaman ataupun yang saya tekuni, mindset kita. Selalu saya berbicara tentang mindset. Apapun yang kita lakukan dalam gerakan usia lanjut, baik itu bangun pagi, melakukan gerakan senam-senam sedikit, menggerakkan lengan kanan kiri, memutar ke depan, ke samping, jongkok bangun, lari-lari kecil dan sebagainya, semua ending ataupun hasil dari gerakan tersebut di dalam pikiran kita harus kita artikan secara positif. Yang lebih jelas yang saya maksud untuk kalimat tadi adalah saya dapat bergerak dengan durasi waktu 10 menit contohnya melakukan senam tadi, kayak terasa beda. Jadi tubuh saya nggak terasa beda,
otot-ototnya juga bisa agak lebih lemas dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sekali, saya lebih enak, enjoy, senang. Kalau sudah pikiran dan perasaan melakukan gerakan tersebut, apalagi itu keluar memang dari keinginan kita di saat berolahraga, karena kita sendiri yang memerintahkan tubuh ataupun organ-organ kita. Hai tangan bergerak ke depan, contoh tangan silakan memutar ke samping, tangan yang kanan maju ke depan, dan lain sebagainya. Dengan cara memutar semua hal itu adalah jurus, gerakan senam, apalah ya, yang penting menggerakkan organ tubuh kita. Itu adalah komando dari kita sendiri. Ya syukurilah, tidak ada beban, tidak ada sesuatu paksaan dan sebagainya. Inilah kembali lagi pada konten saya untuk berolahraga di usia lanjut atau bergerak di usia lanjut. Dan sebaiknya kita sendiri yang menciptakan gerak-gerakan tersebut. Namun berkali-kali saya katakan, gerakan tersebut harus kita akui dan harus kita yakini itu adalah positif. Apalagi sampai gerak-gerakan tersebut kalau kita sudah terbiasa secara kontinu dilakukan setiap pagi ataupun siang, sore ataupun malam, biar ada di dalam pikiran kita, termasuk hati kita, kok sepertinya ada yang kurang kalau tanpa melakukan gerakan tersebut. Kalau sampai teman-teman mendapatkan perasaan seperti itu, saya pikir itu adalah bagus. Ada sesuatu yang kurang, namun kalau kita lakukan yang kurang tersebut, hasilnya adalah bagus. Apalagi berolahraga, apalagi itu bergerak, otot kita secara pelan-pelan akan menjadi elastisitas di antara otot satu dengan otot yang lainnya, atau dia akan berkoordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing otot tersebut. Itulah harapan kita untuk meningkatkan suhu tubuh kita agar menjadi hangat, tentunya secara kontinu hangat menjadi panas. Setelah panas, kadar darah kita menjadi lebih bagus daripada sama sekali tidak bergerak, daripada sama sekali tidak melakukan aktivitas. Nah ini sebagai kurang lebih kali ini saya akan coba membawakan konten video ini sekitar 30 menit itu teman-teman. Ini sekarang baru hampir 17 menit 44 detik saya lihat pada HP saya. Untuk selanjutnya, gimana teknik ataupun cara agar kita termotivasi dalam melakukan suatu gerakan olahraga? Memang banyak cara. Pertama adalah mungkin diskusi sama teman, kedua melihat gerak-gerakan di YouTube atau video-video di YouTube. Dan yang paling penting dari semua hal tersebut adalah memang keluar atau keinginan, niat, tekad dari kita sendiri. Keluar niat, tekad dari kita sendiri. Yang di video-video sebelumnya juga saya coba narasikan. Untuk berolahraga kalau ataupun bergerak di usia lanjut, tidak mestilah kita harus berputus asa, atau tidak mesti kita harus mengembalikan sesuatu, apalagi itu dalam bentuk anatomi tubuh secara alami di saat hujan. Karena kita sudah berbicara usia lanjut, secara alami semua sudah mengetahuinya. Kita akan mengalami proses-proses tertentu, baik perubahan tersebut, baik dari rambut seperti saya juga. Ya, dulu pasti rambut saya adalah hitam, jadi sekarang udah umur 60 sudah mulai memutih. Kedua, dari segi kulit yang awalnya di saat bujang ataupun masih muda mungkin agak kencang, di lama-kelamaan sudah mulai agak mengendor kulit pun dan lain sebagainya. Jadi bentuk tubuh, anatomi, napas, warna tenaga tersebut juga, gigi, pendengaran, mata yang dulunya tidak pakai kacamata sekarang saya pakai kacamata dan lain sebagainya. Semua hal tersebut setiap orang pasti akan mengalami prosesnya. Namun sekarang kita lihat memang ada umur orang sama, kita bisa menilainya kok seseorang ataupun bapak itu kelihatannya lebih muda, kok kalau bapak ini kelihatannya lebih tua sebagainya. Hal itu wakilah jangan kita bahas, tapi yang jelas konten saya yang sudah beberapa video dan gerak-gerakan senam tersebut saya post ataupun berbagi pengalaman di channel YouTube tersebut untuk menggugah, untuk memberikan suatu semangat ataupun
apa bahasanya, referensi, pertimbangan. Kalau baru mengklik ataupun melihat, menonton video-video yang kepunyaan saya yang sangat sederhana, baik dari segi penataan kata-katanya, dari segi pengambilan gambarnya, dari segi konten yang saya angkat juga, yang kalau kita bandingkan dengan video-video yang lainnya mungkin paling sederhana, namun konten yang saya angkat dengan memotivasi berolahraga di usia lanjut ini cukup menarik, saya pikir untuk kedepannya. Walau sekarang okelah, mungkin apa sih yang dibuat, yang dibicarakan oleh Pak Anom ini mungkin tidak menarik dan sebagainya, akan terlewat saja. Namun karena konsistennya saya melakukan sesuatu hal yang saya anggap ini adalah positif, sesuatu hal yang terus saya dengungkan, kalaupun teman nanti akan mengikuti jejak saya berolahraga usia lanjut dengan metode saya, ya fine-fine saja. Kalaupun tidak, saya berharap teman-teman itu dapat dan mampu untuk menciptakan metode-metode yang lain. Saya lebih setuju kalau teman-teman mempunyai satu cara, mempunyai suatu solusi. Ketika ada keinginan untuk bergerak di usia lanjut, saya nggak cocok dengan metodenya Pak Rom, saya nggak cocok dengan metodenya si A, saya lihat di YouTube, saya nggak cocok dengan metodenya istilahnya instruktur aerobik si A, si B, si C, ataupun siapa. Saya harus ciptakan diri sendiri. Kalau saya melihatnya, saya dukung. Itu yang lebih bagus. Itu akan lebih alami, akan melekat pada perasaan dan pikiran teman-teman jika mempunyai suatu metode untuk memotivasi diri bergerak di usia-usia lanjut. Dan kita yakini bahwasanya otot-otot di usia-usia sudah lanjut itu perlu dilatih terus, perlu digerakkan agar kelunturan tersebut, karena dia terdiri dari daging, dari yang namanya darah, apapun namanya itu yang tergantung pada kulit serat tersebut, menjadi kelenturannya walaupun usia sudah lanjut, karena terus digerakkan seperti karet yang telah terlatih, dia tidak akan kaku sekali. Kalau karet itu didiamkan dengan dijemur, kena dingin, kena panas, tanpa sekali digerak, itu dia betul menjadi kaku. Nah, kurang lebih otot kita seperti itu, ataupun kulit dan daging kita, teman-teman, kurang lebihnya. Tapi saya bukan berbicara tentang kesehatan seperti itu, karena memang saya bukan pakarnya untuk urusan kesehatan, tetapi hanya saya menggeluti, hanya saja saya senang berbagi untuk hal-hal seperti apa yang saya katakan tadi, mengenai senam yang simpel, mengenai durasi waktu berolahraga di usia lanjut tidak terlalu lama, dan juga metode-metode agar tidak mengalami suatu kejenuhan. Dan yang menarik lagi tentang waktu, saya coba kembali uraikan karena masih ada waktu 7 menit untuk mencapai 30 menit lamanya video ini, teman-teman. Durasi waktu, kalau di video 7 saya kasih contoh, itu adalah main sepak bola. Kalau sekarang saya pakai istilahnya orang bersepeda gitu. Jadi orang bersepeda, orang naik sepeda. Ada, kita lihat orang naik sepeda pada suatu lapangan, setelah akhir dia akan cerita sama temannya berapa kali dapat keliling lapangan tadi, ya mungkin katakanlah 20 kali, tidak cepat kalau 20 kali, masalah waktunya kita nggak tahu lah, tapi yang jelas kuantitas, jadi jumlah dia naik mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 20 kali. Nah, sekarang ada yang mendengar, bapak yang mendengar tersebut adalah jalan kaki, karena bukan lari, jalan kaki. Kita bandingkanlah, kalau itu dia 20 kali, kita bilang dah 5 kali untuk teman ataupun bapak tadi itu berjalan. Nah, ini merupakan seni juga kalau saya melihat. Kalau bapak yang mendengar bahwa ada yang naik sepeda itu dengan keliling 20 kali, nah, dibandingkan dengan dirinya sendiri usaha jalan kaki hanya 5 kali lapangan, tetapi dia itu sampai 20 kali. Amat sih sehatnya, otot-ototnya dia bergerak, keringatnya dia sampai bajunya basah, terus saya basah-basah sedikit sebagainya. Nah, inilah kembali kita harus yakini diri daripada tidak bergerak.
kan kita sudah dapat melakukan gerakan selama 5 kali daripada tidak melakukan atau mengelastisitaskan otot. Tetapi Bapak yang jalan kaki itu kan sudah berusaha. Nah, kalau kita gunakan metode 44JW yang saya coba metodekan, coba gali untuk itu, kemungkinan orang yang naik sepeda tersebut 20 kali kita dengar saat itu, mungkin saja dia akan berolahraga setiap hari Minggu, mungkin juga dia berolahraga setiap hari Sabtu. Jadi antara minggu dengan minggu jaraknya adalah 7 hari. Demikian pun Sabtu mencari Sabtu jaraknya adalah 7 hari. Nah, kalau teman-teman menggunakan satu metode, tidak menunggu waktu 1 minggu untuk berolahraga. Kalau Bapak tadi itu dia berolahraga pemanya hari Minggu 5 kali, mungkin saja hari Senin sorenya datang ke lapangan tersebut mungkin lagi 3 kali atau lain sebagainya. Tapi secara kontinu, secara pelan-pelan. Saya pikir hal tersebut adalah hampir sama. Malahan secara elastisitas ototnya, secara kontinu ototnya tersebut, Bapak yang jalan kaki itu menurut hemat saya lagi akan lebih terlatih. Walaupun sedikit tapi pasti. Nah, sekarang 5 kali, untuk lagi 2 hari itu pun besoknya 3 kali sebagainya. Jadi kebiasaan. Sedikit dia otot terus bergerak. Sehingga yang paling penting lagi endingnya adalah kita tidak usah menyesali atau terlalu mencermati, memikirkan ketika mendengar kayak tadi, Bapak atau dia itu 20 kali, saya 5 kali. Harus kita yakini apa yang saya katakan dari awal, gerakan yang kita lakukan atau bahasanya berolahraga, apapun yang kita lakukan tersebut adalah dalam pikiran mindset kita berpikir itu tidak positif. Harus dicarikan bagaimanapun caranya, jangan sampai hasil negatif, jangan sampai hasilnya adalah kecewa, jangan sampai hasilnya membuat kesal. Nah, dengan perbandingan tadi, kalau kita tidak mempunyai satu cara atau metode, misalnya kita akan terus ingat, dia 20 kali, saya 5 kali, sampai pulang ke rumah pun dalam pikirannya, maaf, sialan saya hanya 5 kali, orang itu 20 kali sebagainya, terus akan terhantui. Kapan lagi enjoy-nya kalau kita melakukan satu gerakan atau olahraga, apalagi berbicara di usia lanjut. Nah, ini ending saya yang menarik untuk konten ini, teman-teman. Jadi kita melihat orang lain, tapi banggakanlah kita mampu, kita bisa. Yang penting ada keinginan. Karena untuk melawan malas bergerak di usia lanjut ini adalah sesuatu hal yang cukup lumayan, harus dicarikan metodenya. Untuk Bapak yang bergerak 5 kali, walaupun ada perbandingan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita abaikan saja. Nah, kita boleh ceritakan di saat itu saja. Tapi untuk selanjutnya membanggakan diri bahwa saya bisa 5 kali, saya dengan gara-gara berjalan 5 kali, perasaan saya ataupun napas dan sebagainya, otot kaki atau otot paha, pinggang, pinggul menjadi agak elastis. Yang tadinya agak sakit-sakit kalau digerakkan 1 kilo saja, tapi sekarang kok sampai 5 kali, malahan seperti ada sesuatu yang kurang kalau tidak melakukan itu. Nah, kalau teman-teman tidak dapat ataupun Bapak tersebut tidak dapat melakukan gerakan di lapangan, mungkin saja jarak karena ini, ya kita bisa lakukan di rumah sambil jalan-jalan, mungkin jarang berapa meter,ประมาณ 10 meter jalan balik sebagainya. Kalaupun tidak itu mungkin senam-senam yang lain, tapi yang penting dapat bergerak. Dengan cara bergerak demikian, otot-otot kita harapkan tentunya antara satu otot dengan otot yang lain menjadi kolaborasinya bagus. Nah, untuk menjadikan kolaborasi otot-otot tersebut menjadi bagus, tentu harus kita bergerak, tentu harus kita gerakkan. Untuk dapat menggerakkan itu, antara mindset kita berpikir dengan perasaan harus nyambung. Tidak boleh ada kekesalan, tidak boleh ada penyesalan, tidak boleh ada kejenuhan, tidak boleh ada sesuatu hal negatif setelah melakukan gerakan tersebut. Nah, sekian dulu teman-teman, saya lihat di HP sudah mencapai 29 menit 48 detik, kurang lagi 10 detik saja.
Ya, semoga teman-teman selalu dalam rasa satu walafiat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu. Terima kasih.